Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dan pada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini. Atas kemurahan Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Pada Kamis malam hari ini, tanggal 4 Januari 2024. Kita andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Apapun keadaan bisa berubah, tapi cinta kita kepada Yesus tidak pernah berubah. Jangan pernah berubah, karena Yesus tidak pernah berubah kepada kita. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk itu kita butuh Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Karena nanti kita baca firman Tuhan yang berkaitan, akan terjadi siksaan yang berat, karena kedatangan Tuhan semakin mendekati. Waktu-waktu yang kita jalani, bukti ini 2023 sudah kita lewati, tidak akan terulang. Tidak pernah mungkin kita jumpa lagi 2023. Yang jelas, makin mendekati kedatangan Tuhan. Persiapkan dirimu, persiapkan diriku untuk menghadapi hari yang besar, hari yang mulia, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kita nantikan. Untuk itu dari saat ini kita perlu Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku perlu Tuhan, segenap hidupku, amin, haleluya. Perlu Tuhan setiap waktu, setiap saat kita butuh Yesus. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia adalah Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Ingat, jadi kerinduan kita serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan Yesus, berarti tiap hari, tiap saat kita butuh Yesus. Di luar Yesus kita hancur, di luar Yesus kita gagal, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita membutuhkan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Ku perlu Tuhan segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, ku perlu Dia adalah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat, amin, haleluya. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia berpegang perjanjiannya, yang memelihara Tuhan dalam hidup kita, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran-Mu dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat-sangat ku cintai. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, untuk kami baca firman-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami tidur Bapa, isi hati kami dengan firman Tuhan. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus, sampai aku berjumpa di surga bersama Yesus. Ampunilah semua dosaku Tuhan, ampunilah semua salahku Bapa. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali semalam ini tanggal 4 Januari 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan kita selalu dekat bersama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada kesempatan. Waktu buat kita selagi ada kesempatan. Selagi Tuhan berkenan, mari kita mencari Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan selama Ia dekat. Mumpung Tuhan Yesus berikan kesempatan buat kita. Karena ada waktunya nanti. Selagi hari siang kita mencari Tuhan, ada waktu malam. Jangan seperti terlambat seperti 5 gadis yang bodoh, saudara. Dia mencari Tuhan, sudah pintu dah tertutup. Karena seringkali banyak orang Kristen Tuhan mempermainkan Tuhan. Selagi ada masa kasih karunia Tuhan, tidak mau mencari Tuhan. Mau bertobat setelah kiamat sudah selesai. Mau bertobat kalau sudah meninggal, percuma saudara. Ya tertutup semua. Selagi kita hidup, selagi Tuhan berikan kesempatan, ayo kita mencari Tuhan. Kita butuh Yesus. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Nanti akan terjadi siksaan berat saudara. Maka kita buka Matius 24. Puji Tuhan loh, kalau kita kemurahan Tuhan berarti Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau pada kesempatan ini sudah dikasih kesehatan, saya sehat, puji Tuhan, diberikan kesempatan sama Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, jangan cari dunia, jangan cari kedagingan. Sudah hidup di dalam kedagingan. Wow, lihat ini waktu orang-orang yang mau tutup tahun itu 31 Desember. Wow, berbondong-bondong mencari dunia. Wow, lebih bagus kita mencari Tuhan, saudara. Itulah orang-orang dunia, gaya dunia. Gayanya beda, saudara. Tapi bagi kita, anak Tuhan Yesus yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, kita mau mencari Tuhan. Mari kita mau baca Matius 24 ayat 15 sampai 28 tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu akan timbul menjelang kedatangan Tuhan. Ini firman Allah disampaikan loh saudara. Ya, saya baca firman Allah kan berurutan. Ini bukan kehendak saya, tapi ini firman Allah katakan. Dan masuk akal sehat saudara. Terbukti Desember Natal 2023 sudah lewat. Januari sudah tanggal 4. Berarti makin mendekati 31 Januari. Setelah Januari akan Februari. Akan terus. Kalau kedatangan Tuhan di bulan Februari, Maret, April, Mei, pokoknya tahun ini atau tahun depan itu siapapun. Berarti kan nanti kapanpun, nanti kan makin mendekati kedatangan Tuhan. Persiapkan diri kita
untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita, visi ini tahun ini dan seterusnya. Mulai 2024 dan seterusnya, visi kita yaitu serupa dengan Kristus sampai jumpa dengan Yesus. Ya, mari kita baca firman Tuhan ayat 15 Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Wah saudara, kalau kita lihat sini, Yesus mengupas kembali pada peristiwa yang lalu, pembinasa keji. Yesus mengulang nubuat Nabi Daniel, nanti kita baca ya. Memang pada waktu 168 tahun sebelum Masehi, Raja Syria bernama Antiochus IV Epiphanes mendirikan mezbah untuk dewa Yunani, Zeus, di dalam bait Allah. 3 tahun kemudian penduduk Yudea meruntuhkan mezbah ini dan menguasai kembali bait Allah. Peristiwa ini masih kenang di dalam hari raya Hanukkah. Jadi Yesus sendiri masih pada waktu itu, saudara. Dan ini berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Sebetulnya Yesus bicara pada waktu itu maupun pada waktu lalu, ya, disebut Daniel. Mari kita buka ya. Pada waktu di Daniel itu sudah terjadi, saudara. Ya, tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 27, saya mau bacakan. Supaya demikian kita bisa mengerti, saudara. Supaya hari-hari akan datang kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Nanti akan terjadi pembinasa-pembinasa keji yang sudah saya katakan waktu yang lalu. Orang beribadah kepada Tuhan, antikris akan terjadi. Masa lalu terjadi, masa Yesus terjadi, masa akan yang terjadi. Mari saya mau baca. Karena Yesus bicara menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel. Tertulis Daniel 9 ayat 27, ya. Daniel pasal 11 ayat 31 yang saya mau baca. 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas sayap kekejian akan datang dan membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan dan menimpa membinasakan. Nabi Daniel ini nubuatan ya saudara, di masa akan datang, so. Termasuk dikaitkan dengan kitab Wahyu, ya. Dan kalau dikaitkan dengan Daniel 11 ayat 31 pembinasa keji, coba saya mau baca. Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Yesus mengupas kembali, mengingat kembali, karena Yesus adalah firman Allah. Ya, dia tahu persis karena dia adalah Tuhan. Makanya apa yang telah dinubuatkan Nabi Daniel itu Yesus kupas kembali dan akan terjadi nanti akan datang, saudara. Karena firman Allah dikatakan di dalam Wahyu pasal 11, nanti semua akan terjadi, saudara ya. Makanya di sini kita persiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Lihat ini. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang ada di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan namanya. Jadi nanti akan terjadi, saudara, semua ya kenajis akan terjadi, semua firman Allah digenapi, saudara. Maka pentingnya ini kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mempersiapkan diri untuk kita berjumpa dengan Kristus. Kerohanian kita harus menjadi ciptaan yang baru, ya, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka orang-orang 16, orang-orangnya di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, ya. Orang yang sedang beranginan di atas rumah, jangan dia turun mengambil barang-barang dari rumahnya, dia lari ke pegunungan. Dalam arti rohani, saya terangkan arti rohani, saudara. Arti rohani pegunungan adalah Yesus, ya. Gunung-gunung batuku adalah Yesus, seperti di dalam Mazmur 121. Saya mau baca Mazmur 121 dari ayat 1 sudah dikatakan. Mari saya mau baca ya. Bicara pegunungan, lari ke gunung. Ayat 1 Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Di sini dikatakan di ayat yang ke 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi artinya, saudara, nanti akan terjadi masa-masa kesukaran. Mari kita datang kepada Yesus. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau semakin hari semakin pengharapan kita butuh Yesus. Seperti dalam lagu pujian, ku perlu Tuhan. Ayat 17, orang sedang di perakinan
peranginan di atas rumah, jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Jadi arti jangan ingetin perkara dunia, saudara. Ya, kalau nanti sudah menjelang kedatangan Tuhan dari saat ini, mari pikirkan perkara di atas, bukan perkara kedagingan duniawi, saudara. Ya, dan ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya di ladang di dunia. Jangan mengambil pakaiannya pakaian jasmani, tapi mari kita menggunakan pakaian rohani, jubah rohani yang Tuhan berikan, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Dalam arti rohani, saudara, ibu yang hamil atau menyusukan bayi artinya Kristen bayi. Kalau Kristen bayi nanti, saudara, akan banyak yang murtad seperti dalam Matius 24 ayat 10. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci karena ini bayi-bayi belum dewasa. Mari kita mau dewasa seperti di dalam Efesus pasal 3, supaya kita mendewasakan diri kita, ya, makin dalam kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan menjadi orang Kristen bayi-bayi, saudara, tapi kita harus makin dewasa. Yaitu ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, saudara. Artinya apa, saudara? Kita banyak berdoa. Musim dingin artinya banyak orang Kristen dingin rohani. Tapi kesempatan kita mau makin banyak berdoa kepada Tuhan. Ayat 21, sebab pada masa akan terjadi siksaan yang dahsyat serta yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi. Ini bicara masa akan datang, bukan masa lalu ini. Ya, masa akan datang terjadi, masa yang lalu sudah terjadi, masa akan datang terjadi lagi. Ya, menjelang antikristus yang akan terjadi siksaan. Oleh itu saya sudah mohon kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan rapture, saya minta rapture. Saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan rapture, diangkat sama Tuhan untuk terhindar dari antri kesiksaan yang kawat ini. Oleh itu dari sekarang persiapkan diri kita, saudara. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak bersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Mari, berarti waktunya dipersingkat dari saat kita mempersiapkan diri untuk lebih dekat dengan Tuhan, ya, lebih cinta Tuhan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, tidak ada ajaran lain. Biarpun ada mengaku-ngaku Mesias, tidak ada. Hanya satu Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan perdalam dalam firman Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan memberikan firman Tuhan pagi malam, supaya kita kuat di dalam kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu visi kita 2024 seterusnya. Karena saya sudah berdoa kepada Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita tidak lagi larut di dalam keadaan dunia yang hancur nih, tapi kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, persiapkan diri kita, perkokoh iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi tetap kita kuat di dalam Tuhan. Ayat 28 yang terakhir, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Memang burung nasar ini cari bangkai-bangkai. Burung nasar cari bangkai, yang dapat iblis, saudara. Bangkai-bangkai orang-orang yang mati rohani nanti makin diserbu oleh iblis. Tapi bagi kita minta sama Tuhan, sudah saya katakan tadi, kita minta rapture. Seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ini firman Allah. Ini menjadi kejaran saya. Saya minta kepada Tuhan supaya saya nanti rapture. Tuhan, saya tidak mau memasuki masa-masa seperti ini. Oleh karena itu saya mempersiapkan diri saya, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal ini, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Rapture, minta sama Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bersama keluarga, bersama Bapak. Maka rajin baca Alkitab,
rajin pelaku firman, rajin selalu taat. Kita hidup di dalam Kristus, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Memang ikut Yesus tidak mudah, pikul salib, tapi biarpun tidak mudah, nanti Roh Kudus akan menopang kita. Biar hari demi hari kita selalu membutuhkan Yesus. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan. Kita butuh Yesus setiap waktu, amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, Yesus, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya, amin. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbaring tidur. Terus kita berjaga dan berdoa, biar hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita diangkat bersama dengan Yesus, rapture, masuk di dalam kerajaan surga selama-lamanya, amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin, haleluya.